Situasi dunia lagi panas, bukan cuma soal perang, tapi juga dampaknya ke ekonomi global. Di tengah ketegangan konflik Asia Barat yang makin meruncing, Indonesia dan Malaysia akhirnya angkat suara. Dan bukan sekedar pernyataan biasa. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim hari ini membuka jalan penting diplomasi untuk meredakan konflik yang bisa berdampak ke seluruh dunia. Pertemuan ini bukan sekadar simbolis. Ada pesan kuat yang disampaikan. Kedua negara sepakat bahwa konflik di Asia Barat sudah berada di titik yang mengkhawatirkan. Dampaknya bukan cuma ke kawasan konflik, tapi juga menjalar ke keamanan global, tenaga kerja, hingga stabilitas ekonomi dunia. Dalam pernyataannya, Anwar Ibrahim menegaskan bahwa pertemuan ini membuka ruang konstruktif untuk mencari titik temu dalam menghadapi krisis. Artinya, Indonesia dan Malaysia tidak ingin hanya jadi penonton, tapi aktif mencari solusi. Kedua negara juga menekankan pentingnya memperkuat kesatuan regional. Ini penting, karena di tengah ketidakpastian global, negara-negara di Asia Tenggara perlu solid untuk menjaga stabilitas kawasan. Bukan cuma soal keamanan, tapi juga soal daya tahan ekonomi, agar rakyat tidak ikut terdampak krisis global. Langkah konkret yang disepakati adalah memperkuat jalur diplomasi. Fokusnya jelas, meredakan konflik, melindungi warga sipil, dan membuka ruang dialog damai. Ini penting, karena semakin lama konflik berlangsung, semakin besar resiko eskalasi yang tidak terkendali. Salah satu poin krusial yang juga disorot adalah jalur perdagangan global, khususnya Selat Hormuz. Jalur ini merupakan salah satu titik paling vital dalam distribusi energi dunia. Jika terganggu, dampaknya bisa langsung terasa ke harga minyak, biaya logistik, hingga inflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Selain itu, Anwar juga menyampaikan bahwa Malaysia terus berkomunikasi dengan para pemimpin dunia lainnya. Tujuannya adalah membangun solidaritas internasional, menyamakan pandangan, dan mengantisipasi dampak global, terutama di sektor energi dan keamanan regional. Kenapa ini penting? Karena konflik di Timur Tengah bukan isu jauh yang tidak ada kaitannya. Ketika harga energi naik, biaya hidup ikut terdampak. Ketika jalur perdagangan terganggu, harga barang bisa melonjak. Dan ketika stabilitas global goyah, ekonomi nasional juga bisa ikut terguncang. Langkah Indonesia dan Malaysia ini menunjukkan bahwa diplomasi regional masih punya peran penting. Di tengah konflik besar, suara negara-negara yang mendorong perdamaian tetap dibutuhkan. من خیلی اولا تشکر میکنم از مواضع محکم شما و تلاشی که انجام میدید در محکومیت تجاوز ظالمانه غیرقانونی غیرانسانی و زشتی که آمریکا و اسرائیل صهیونیست علیه کشور ما آغاز کرد. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Tapi di tengah situasi yang makin genting, muncul langkah diplomatik yang bisa jadi titik balik. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara resmi menyatakan dukungan terhadap inisiatif Pakistan untuk menjembatani dialog antara Amerika Serikat dan Iran. Langkah ini bukan sekedar simbolis. Di tengah eskalasi konflik yang berisiko meluas, upaya membangun jalur komunikasi justru menjadi semakin krusial. Dalam pernyataannya pada 25 Maret 2026, Anwar memberikan apresiasi tinggi kepada Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Ia menilai Pakistan punya posisi strategis sebagai suara kredibel di dunia Muslim yang bisa membantu membuka ruang negosiasi yang lebih bermakna. Apalagi sebelumnya, jalur diplomasi juga sudah mulai dirintis oleh Oman. Artinya, ada momentum yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menurunkan tensi konflik. Namun, Anwar mengingatkan satu hal penting, diplomasi tidak boleh setengah hati. Menurutnya, dunia sudah terlalu sering melihat gencatan senjata yang hanya menjadi jeda sementara, bukan solusi jangka panjang. Konflik berhenti sebentar, lalu meledak lagi dengan dampak yang lebih besar. Anwar menegaskan, kawasan Timur Tengah berhak mendapatkan perdamaian yang benar-benar berkelanjutan, bukan sekadar paus dalam konflik. Di sisi lain,
Malaysia juga secara tegas menyatakan dukungannya terhadap hak Iran dalam mempertahankan kedaulatannya sesuai dengan hukum internasional. Ini termasuk terkait dengan serangan yang terjadi di wilayah Iran maupun Lebanon yang melibatkan Israel. Sikap ini sekaligus dibarengi kritik keras terhadap apa yang disebut sebagai standar ganda dalam penerapan hukum internasional. Anwar menyoroti bahwa selama ini, prinsip rules-based order sering digunakan secara selektif. Ada pihak yang dilindungi dari akuntabilitas, sementara pihak lain justru dibatasi haknya untuk membela diri. Ia menegaskan, kredibilitas hukum internasional sangat bergantung pada konsistensi. Kalau aturan hanya ditegakkan untuk sebagian pihak, maka kepercayaan global terhadap sistem itu bisa runtuh. Bukan hanya soal politik dan militer, Anwar juga mengingatkan dampak besar konflik ini terhadap ekonomi kawasan, khususnya negara-negara Teluk yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council. Negara-negara ini sangat rentan terhadap gejolak konflik, terutama karena perannya dalam pasar energi global. Jika situasi memburuk, dampaknya bisa langsung terasa ke harga minyak dunia, distribusi energi, hingga stabilitas ekonomi global. Anwar menegaskan, rakyat sipil di kawasan Teluk tidak boleh menjadi korban dari keputusan konflik yang dibuat oleh pihak luar. Bukan hanya soal politik dan militer, Anwar juga mengingatkan dampak besar konflik ini terhadap ekonomi kawasan, khususnya negara-negara Teluk yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council. Negara-negara ini sangat rentan terhadap gejolak konflik, terutama karena perannya dalam pasar energi global. Jika situasi memburuk, dampaknya bisa langsung terasa ke harga minyak dunia, distribusi energi, hingga stabilitas ekonomi global. Anwar menegaskan, rakyat sipil di kawasan Teluk tidak boleh menjadi korban dari keputusan konflik yang dibuat oleh pihak luar. Karena itu, ia menyerukan semua pihak untuk menahan diri, baik dalam aksi militer maupun retorika politik. Menariknya, langkah Malaysia tidak berhenti di pernyataan saja. Dalam beberapa hari terakhir, Anwar Ibrahim melakukan diplomasi maraton. Ia menghubungi berbagai pemimpin dunia, mulai dari negara-negara GCC, Turki, Mesir, Indonesia, Jepang, hingga Pakistan. Tujuannya jelas, memahami situasi secara lebih dalam, sekaligus mendorong deeskalasi total. I welcome Pakistan's timely and constructive offer to host dialogue with the United States and Iran. I commend Prime Minister Shehbaz Sharif and the leaders of other friendly nations for stepping forward at the moment of acute regional danger following the earlier commendable efforts of the leadership of Oman and other friendly countries. Pakistan's relationship with the relevant parties and its standing as a credible voice in the Muslim world place it in a strong position to help create the conditions for meaningful negotiations. Malaysia supports this initiative and encourages, in particular, the United States and Iran to respond in the spirit in which it was offered. I note with cautious hope the signals, however incomplete, that suggest some space for diplomacy may still exist. That space should be treated with the seriousness it deserves. Any negotiation must proceed on the basis of genuine intent, a clear commitment to ending the conflict, not managing its tempo for tactical advantage. The international community has seen too many ceasefires that function as pauses rather than conclusions. The region deserves something more durable. Malaysia reaffirms Iran's right to defend its sovereignty as recognized under international law, particularly in the face of continued Israeli strikes in the country and in Lebanon. At the same time, we call on all parties to exercise maximum restraint and to ensure that civilian population and the infrastructure
of neighboring states, namely the Gulf states, are not drawn further into a conflict they did not choose. The Gulf states, the region, and the world have much at stake, economically, socially, and in terms of long-term stability, and their peoples must not bear the consequences of decisions taken elsewhere. It is also a matter of concern that some of the strongest advocates of the rules-based international order appear to apply it unevenly. International law cannot be invoked selectively. It cannot shield one party from the accountability while denying another its inherent right to self-defense. Its credibility depends on consistency. In recent days, I've held discussions with leaders of the Gulf Cooperation Council, Turkey, Egypt, Indonesia, Japan, Pakistan, and other partners to better understand the situation and to advocate for de-escalation. Malaysia will continue to support every credible effort towards a just and lasting peace.